Menhub pastikan revisi UU Pemilu akan berpedoman pertimbangan MK. Demi kebutuhan ekonomi, sejoli di Bekasi nekat curi motor. Kongres Amerika Serikat sahkan kemenangan Donald Trump. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan kehormatan atau courtesy call Menteri Pertahanan Jepang Nakata Nigen di kantor Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Jepang disambut langsung oleh Menhan Syafri Syamsuddin, dilanjutkan dengan upacara jajar kehormatan dan pertemuan tertutup. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan kehormatan atau courtesy call Menteri Pertahanan Jepang Nakata Nigen di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta Pusat pada Selasa 7 Januari 2025. Nakatani tiba di kompleks Kemenhan sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menhan Syafri menyambutnya langsung sebelum keduanya mengikuti rangkaian jajar kehormatan. Pasukan jajar kehormatan memberikan hormat senjata kepada kedua Menhan. Setelah itu kedua Menhan melakukan pertemuan tertutup. Brigjen TNI Frega Wenas mengungkapkan beberapa poin pembahasan pertemuan tersebut, diantaranya peningkatan komunikasi bilateral antara Indonesia dengan Jepang serta penguatan di bidang pertahanan. Peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi, karena kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah meningkatkan status yang tadinya dari strategic partnership sekarang menjadi comprehensive strategic partnership, sehingga harapannya ada penguatan hubungan bilateral termasuk hubungan pertahanan di situ. Kita juga tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ada pertemuan 2+2 atau 2+2, kemudian juga ada beberapa kegiatan lanjutan di level high level delegation yang memang diproposikan untuk bisa ditingkatkan. Kemudian juga yang kedua terkait kerjasama di level satuan. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang ini juga dalam beberapa latihan, khususnya beberapa latihan multilateral di mana Indonesia sebagai tuan rumah, latihan multilateral Naval Exercise Komodo yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut, kemudian juga Latma Super Garuda Shield beberapa waktu lalu dalam beberapa tahun terakhir. Ini Jepang juga berpartisipasi, menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam interoperabilitas, kemudian juga penguatan kerjasama pertahanan. Dari Jakarta, Galuh Anggara melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ya pemirsa, program Presiden Prabowo Subianto 2025 berupa fasilitas pengecekan kesehatan atau medical check-up secara gratis menjadi kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut program ini segera diluncurkan dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai melepas sejumlah tenaga kesehatan Indonesia ke RRT dan Jepang Senin pagi. Budi Gunadi Sadikin mengatakan program ini bertujuan agar masyarakat dapat menjaga kesehatan, mencegah berbagai jenis penyakit sejak dini, dan mengurangi resiko kecacatan hingga kematian. Fasilitas medical check-up gratis akan diberikan berdasarkan kelompok usia masyarakat, mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Sehingga pemeriksaan ini bukan hanya cek tensi darah saja, melainkan pemeriksaan kesehatan dasar yang mencakup 14 penyakit. Bahkan khusus wanita dalam program medical check-up gratis akan mendapatkan layanan pemeriksaan penyakit yang dialami wanita, seperti kanker payudara dan kanker leher rahim. Upaya ini sebagai perlindungan masa depan wanita dari gejala penyakit tersebut. Check-up gratis, Pak, itu mekanisme seperti apa, Pak? Medical check-up gratis segera akan kita luncurkan, dan itu akan dibagi by usia. Jadi di bawah balita, medical check-up-nya sebenarnya screening ini. Beda dengan medical check-up yang teman-teman lakukan di
rumah sakit, karena itu untuk golongan menengah ke atas ya. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Ya, jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Ya. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 dari Ketua BPK-RI Ismayatun di Istana Merdeka. Laporan ini mengungkap hasil pengawasan keuangan negara dan komitmen perbaikan tata kelola selama semester pertama 2024. Presiden Prabowo Subianto menerima ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Ismayatun di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 2 Januari 2025. Laporan ini mengungkap berbagai temuan dan upaya perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024. Berdasarkan IHPS 1 2024, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023. Namun 4 kementerian dan lembaga yaitu Kominfo, Kementan, KSDM, dan Badan Pangan Nasional mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. BPK mengapresiasi kerjasama pemerintah dalam mendukung prinsip good governance, termasuk penerbitan PMK nomor 90 tahun 2024 yang mengatur tata kelola penggunaan anggaran pada masa transisi. Di sisi lain, BPK juga menyoroti perannya di tingkat internasional dan meminta dukungan Presiden Prabowo untuk pencalonannya sebagai anggota United Nations Board of Auditors periode 2026-2032. Dengan diterimanya IHPS 1 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk terus bersinergi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan revisi Undang-Undang Pemilu berpedoman pada rekayasa konstitusional yang disampaikan Mahkamah Konstitusi. Ia katakan pemerintah sangat menghormati keputusan MK terkait penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Tetapi kan di dalam putusan MK. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu akan berpedoman dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Hal itu Andi katakan usai melakukan kajian putusan presidensial threshold. Supratman mengatakan tidak tertutup kemungkinan dalam pembahasannya akan melihat usulan seluruh parpol untuk usung capres dan cawapres sendiri. Namun hal itu Andi katakan kedua pasangan capres-cawapres harus mendapat dukungan kuat dari parlemen agar jumlah pasangannya tidak membludak. Tetapi kan di dalam putusan MK itu tidak serta-merta penghapusan presidensial threshold itu memungkinkan semua partai politik untuk bisa mencalonkan presiden, yang begitu akhirnya menjadi banyak. Karena itu MK memberi ruang kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama dengan pemerintah, presiden maksud saya, untuk melakukan rekayasa konstitusional, ya kan, dengan mempedomani 5 hal. Yang satu, tidak boleh rekayasa konstitusional itu didasarkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh, ya. Nah, karena itu pasti ini akan diperoleh. Tetapi apakah nanti semua partai politik akan masing-masing boleh mencalonkan? Nah, nanti akan dibahas di revisi undang-undang tentang pemilu partai politik maupun pemilu kada. Ini lagi diminta, saya lagi minta nih Dirjen PP. Baru kemarin saya perintahkan untuk segera kaji, kemudian itu kita akan bicarakan bersama dengan DPR. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap saksikan Berita Nasional Pagi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan komitmen DPR untuk terus mendampingi pemerintah dalam memperbaiki program makan bergizi gratis atau MBG ke depannya. Program yang baru diluncurkan secara serentak di 26 provinsi pada hari Senin 6 Januari bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kita akan terus mendampingi pemerintah untuk supaya program makan bergizi ini akan lebih baik ke depannya. Dasko menyampaikan bahwa respon masyarakat terhadap program ini cukup positif. Meski baru berjalan sehari, namun Dasko mengingatkan bahwa penilaian kesuksesan program tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Terkait isu penggunaan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto untuk membiayai program ini di sejumlah daerah, Dasko enggan memberikan komentar pasti. Lebih lanjut, Dasko mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih memerlukan penyempurnaan. Menurut Dasko, evaluasi dan masukan dari berbagai pihak termasuk DPR akan sangat penting untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif dan merata. Program makan bergizi gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan ketahanan pangan. Dengan sinergi antara DPR dan pemerintah, diharapkan program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Indonesia. Dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani menanggapi terkait keputusan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memecat pelatih Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Sinteyong. Dirinya mengakui bahwa meskipun Sinteyong adalah sosok yang hebat, namun pasti ada akhir dari perjalanannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memecat pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Sinteyong pada Senin pagi. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pemecatan Sinteyong adalah hak prerogatif Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kendati demikian, Muzani tak menampik besarnya kontribusi Sinteyong dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Meski begitu, dirinya menyebut Sinteyong telah andil dalam membawa Timnas Sepak Bola Indonesia sebagai juara Asia Tenggara, namun pasti ada akhir dalam perjalanannya. Begini, Sinteyong ini berjasa menjadikan kita menjadi juara Asia Tenggara kan, dan kita menjadi negara yang diperhitungkan dalam dunia persepak bolaan kita. Tapi ya semuanya kan akhirnya harus ada dan itu sesuatu yang alamiah. Sehebat apapun orang pasti harus ada akhirnya, dan itu adalah kewenangan Ketua Umum PSSI untuk segera mengakhiri. Kapan waktunya dan seterusnya itu kewenangan Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI. Tapi bahwa Sinteyong itu berjasa, memberi andil yang tidak kecil bagi dunia persepak bolaan kita, ya kita harus hargai itu dan kita harus hormati sebagai orang yang memberi jasa kepada dunia persepak bolaan kita yang tidak kecil. Dia adalah orang yang berjasa, memberi kenangan yang indah kepada seluruh dunia persepak bolaan kita. Itu Sinteyong. Kita berterima kasih kepada Sinteyong. Ini kan hari ini haji sedang dirapatkan. Lalu ngomong haji lagi. Soal biayanya kan diturunin jadinya. Yang dibebankan ke jemaah turun sekitar 10 juta. Ini kalau mungkin dan turun dari. Seorang bocah laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas di dalam ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan tubuh korban terbungkus kain sarung, korban diduga sengaja dibuang orang tua kandungnya seorang tunawisma. Di tubuh korban ditemukan bekas tanda kekerasan berupa sundutan rokok dan memar. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ironis, seorang bocah laki-laki tanpa identitas berusia kurang lebih 6 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam ruko kosong Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus kain sarung, diduga korban sengaja dibuang oleh orang tuanya, seorang tunawisma.
Petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Inafis Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi. Menurut Ketua RT setempat, penemuan jasad berawal saat ada warga yang curiga seorang tunawisma menggendong bocah ke dalam ruko. Warga yang penasaran langsung mengecek dan mendapati korban sudah berada dalam kondisi tidak bernyawa. Saat warga datang, orang tua korban sudah tidak ada di lokasi. Dalam kesehariannya, korban bersama kedua orang tuanya suka mengamen dan membersihkan kaca mobil di lampu merah pada malam hari. Korban tidur di depan ruko. Keterangan pihak kepolisian, kematian korban masih dalam proses penyelidikan. Saat diduga ditemukan jasad korban, diduga ada tanda kekerasan berupa bekas sundutan rokok dan luka memar. Petugas kini masih memburu kedua orang tua korban diduga melarikan diri. Dan laporan dari masyarakat ada temuan jenazah. Kemudian piket Polsek Tambun Selatan jajaran merapat ke lokasi. Ternyata betul di situ ada temuan mayat juga laki-laki, ya usia sekitar 6 tahun di sebuah ruko kosong. Beralih ke informasi lain, pemirsa, demi memenuhi kebutuhan ekonomi, pasangan kekasih tertangkap melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksi, pelaku kerap berpasangan. Pelaku wanita memantau lingkungan, sedangkan pelaku pria menjadi eksekutor. Menurut pengakuan pelaku, sudah 2 kali melakukan aksi pencurian motor. Sungguh nekat yang dilakukan 2 sejoli di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pasang kekasih Junaidi dan Sariah tertangkap tangan melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah pertokoan perumahan Metlang, Cibitung. Dalam rekaman video amatir yang sempat direkam warga, terlihat kedua pelaku tertangkap tangan usai melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku pria hingga babak belur. Sedangkan pelaku wanita berusaha memeluk kekasih agar tidak dipukuli sejumlah warga. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat, pelaku merupakan pasangan kekasih. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap berdua dan menggunakan 1 motor, lalu menghampiri kendaraan yang terparkir. Pelaku punya peran masing-masing. Pelaku wanita mengawasi situasi lingkungan, sedangkan pelaku pria menjadi eksekutor. Dari pengakuan pelaku sudah menjalani aksi pencurian sebanyak 2 kali. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 motor dan kunci letter T. Saat ini pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat, Polres Metro Bekasi. Modus operandi yang digunakan yaitu pelaku menggunakan berjumlah 2 orang mengendarai 1 unit sepeda motor, kemudian menghampiri sepeda motor korban yang terparkir di parkiran Melawai 2, persis di depan Indomaret perumahan Medland Cibitung, di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung. Salah satu pelaku turun dari motor dan merusak kunci kontak korban. Untuk sekarang pelaku atas nama Junaidi dan Sariah sedang diamankan di Reskrim Polsek Cikarang Barat. Pasca digerebek warga karena dicurigai menjadi tempat aktivitas LGBT, bunker bar di pertokoan Permata Hijau akhirnya ditutup permanen petugas. Dalam penggerebekan tersebut, puluhan pemuda pun dipaksa warga untuk keluar dan membubarkan diri dari lokasi tersebut. Inilah video amatir warga saat menggerebek bunker bar di pertokoan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada malam pergantian tahun lalu. Penggerebekan ini dilakukan karena kuat dugaan lokasi ini dijadikan tempat pesta kaum pelangi atau LGBT. Namun aksi warga tersebut akhirnya terbukti karena setelah didatangi ternyata bar dipenuhi pemuda sesama jenis. Warga pun akhirnya membubarkan paksa pesta kaum LGBT tersebut. Menurut lurah setempat, aktivitas bar ini memang telah dikeluhkan warga sampai puncaknya pada tanggal 1 Januari lalu. Warga menggerebek tempat hiburan malam ini. Sebelumnya ramai di media sosial, warga Grogol Utara menggerebek sebuah tempat hiburan malam karena dijadikan tempat kumpul kaum LGBT. Warga yang telah berulang kali mengeluhkan namun tidak ada tindakan dari petugas membuat warga mengambil sikap sepihak langsung mendatangi lokasi. Tanggal 31 itu ya mereka kan punya kegiatan malam tahun baruan. Baruan setiap tempat keramaian pasti ada kegiatan malam tahun baruan. Karena sebelum malam tahun baruan kan sebelumnya udah ada rapat di kecamatan, 3 kecamatan.
bahwa dia siap menutup setelah tanggal 1. Jadi itu sudah ada penutupan dari yang bersangkutan sampai tanggal 1. Untuk sweeping dari warga masyarakat memang mereka bersikeras tadinya mau tutup jam 2, tapi dari warga bisa segera tutup dan tidak beroperasi. Ada kesepakatan tutup jam setengah 2. Usai jeda akan ada informasi dari internasional. Kongres Amerika Serikat mengesahkan kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih. Selengkapnya tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Gudang obat terbesar di kota Jayapura habis terbakar Senin malam. Sebelum terbakar diketahui terdengar suara ledakan cukup keras dari dalam gudang. Saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Gudang obat yang terletak di Jalan Kawasan Hamadi Pantai Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua terbakar pada Senin malam. Saat kejadian, gudang dalam keadaan kosong dan hanya beberapa petugas security yang berjaga di lokasi. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Diawali dengan bunyi ledakan dari dalam gudang yang disertai dengan api. Sejumlah security gudang dibantu warga di sekitar lokasi yang melihat api berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan ledakan dari dalam gudang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura, Richard Suwebu, mengatakan dugaan kebakaran sementara karena korsleting listrik dan api yang sangat besar membuat petugas kesulitan memadamkan api. 4 jam kemudian api baru bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dibantu 3 mobil water cannon milik Polda Papua dan 1 unit damkar milik TNI AL dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah, sementara aparat kepolisian telah memasang garis polis lain di sekitar TKP. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, Blok Ekonomi Berkembang yang menjadi penyeimbang kekuatan Barat. Kemlu menegaskan Indonesia akan berkontribusi aktif dalam berbagai agenda global BRICS. Pemerintah Brasil resmi mengumumkan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, Blok Ekonomi Berkembang yang menjadi penyeimbang kekuatan Barat. Keanggotaan ini disepakati dalam KTT BRICS 2023 di Johannesburg. Brasil menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara berbagi visi dengan negara anggota lain untuk mereformasi institusi global dan memperkuat kerjasama di Global South. Pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman ini. Keanggotaan di BRICS mencerminkan peran aktif Indonesia di kancah global, serta komitmen untuk memperkuat kerjasama multilateral demi tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Indonesia berkomitmen mendorong ketahanan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama dalam menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan ketahanan pangan. BRICS juga menjadi wadah strategis untuk memastikan suara negara berkembang terwakili di tingkat global. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Rusia dan Brasil atas dukungannya dalam proses ini. Indonesia siap berkontribusi aktif dalam berbagai agenda BRICS demi kepentingan masyarakat global. Kongres Amerika Serikat mengesahkan kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih. Nantinya Trump akan dilantik pada 20 Januari 2025. Kongres Amerika Serikat mengesahkan kemenangan Presiden terpilih Donald Trump dalam Pilpres tahun 2024. Pengesahan ini berlangsung lancar dan aman dengan pimpinan Kamala Harris sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat yang kebetulan juga rival utama Trump dalam Pilpres. Dalam konstelasi Pilpres kemarin, jumlah suara Donald Trump melebihi ambang batas suara. Trump berhasil memperoleh 312 suara, sementara lawannya Kamala Harris hanya meraih 226 suara. Kamala mengatakan perhitungan resmi ini akan dianggap sebagai deklarasi yang cukup bagi Presiden terpilih Donald Trump dan wakilnya J.D. Vance. Selanjutnya pelantikan sumpah jabatan kedua akan dilakukan pada 20 Januari 2025. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.